Ya, sampai di bagian akhir perbincangan kita mengenai jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di periode keduanya Pak Joko Widodo. Baik, kita singkat saja mungkin 6 menit saja nih Bapak-Bapak, mungkin Pak Indri tadi ya. Kita kembali lagi akan menyaksikan siapa yang akan duduk di kursi kabinet yang akan membantu Presiden Joko Widodo. Yang tadi artinya disampaikan oleh Pak Refli maupun Pak Taufan, sosok-sosok seperti Jaksa Agung itu sangat ditunggu supaya nanti ada action-action ya begitu ya yang untuk tadi ya di 5 tahun kemarin itu yang dianggap belum dilakukan. Ya, pada tataran paradigmatik sebetulnya yang kita perlukan adalah kerja-kerja yang bersifat integrated. Jadi tidak sektoral minded. Selama ini sudah menjadi pengetahuan umum. Tiap kementerian itu punya tugas utama dan itu saja yang di sini. Padahal antara satu dengan yang lain saling berkaitan. Jadi perlu ada upaya yang jelas konkret dari Presiden sebagai pimpinan dari kabinet itu untuk memberdayakan mereka supaya tidak memikirkan sektor-sektor itu yang ujung-ujungnya rebutan coupling gitu kan. Apa perlu juga ketegasan dari Presiden mungkin Pak Indri ya untuk lebih tegas begitu kepada para pembantunya tadi supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu? Iya, pertama tentu saja memilih orangnya itu. Ya, dibisikin. Kalau dulu zamannya Cikeas ini kan panggilin satu-satu gitu kan. Enggak, itu persoalan teknis bagaimana Pak Jokowi menseleksi calon pembantunya itu. Tetapi yang pasti itu harus sehingga Pak Jokowi punya senjata untuk memilih siapa-siapanya. Yang kedua, ini tidak hanya angin-anginan. Jadi jangan sampai mudah masuk angin. Konsisten diterapkan dari awal sampai akhir. Nah, tadi sudah disampaikan Bung Refli, pada awalnya 2014 kita punya harapan. Tapi kok saya melihatnya misalnya, tadinya anti partai politik masuk, belakangan ketua umum partai masuk, jadi anggota kabinet dan dibiarkan. Gitu. Nah, saya melihat konsistensinya di mana? Itu ya, faktor kedua yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memonitor itu. Karena ya terus terang saja kita hargai cara belusukan Pak Jokowi. Tetapi kalau semuanya dikerjakan oleh dia pribadi, nanti bagaimana dia mengawasi 34 anggota kabinet itu? Oke, baik. Pak Refli, masih ada harapankah tadi menyambung tulisan Pak Refli yang tahun 2014? Ya, kita kan tidak boleh pesimis ya. Paling tidak kan kita harus terus menjadi orang yang menggonggong kan begitu. Mudah-mudahan kafilah tidak berlalu ya begitu saja. Jadi kalau kita harus terus mengingatkan dari segala sektor, dari kemampuan kita, dari penglihatan kita. Ya, saya misalnya ya tetap ingin bahwa penegakan hukum di era Jokowi itu haruslah yang terbaik. Nah, paling gampang indikatornya itu pemberantasan korupsi sesungguhnya. Ya tadi orang keliru ketika kemudian misalnya indeks persepsi korupsi kita nggak naik-naik. Yang disalahkan KPK. Kok mudah banget menyalahkan KPK. Kan KPK itu hanya berapa gelintir orang dengan anggaran yang terbatas. Lalu kemudian cuma ada di Jakarta sekarang. Dan dia tidak punya mandat konstitusional dan demokratis. Kan harusnya kan yang bertanggung jawab terhadap pemberantasan korupsi di Republik Indonesia yang pertama itu adalah Presiden Republik Indonesia. Orang yang mendapatkan mandat demokratis melalui pemilu. Para anggota DPR, para anggota DPD. Kalau negara kita masih buruk korupsinya, maka mereka-mereka yang kita pilih itulah yang kita harus salahkan terlebih dahulu, yang kita harus kritik terlebih dahulu. Baru kemudian institusi-institusi lainnya yang juga mengerjakan bagian-bagian tertentu. Makanya saya katakan di depan Presiden waktu itu, kalau soal pencegahan korupsi, Presiden harus pimpin langsung. Karena pencegahan itu kan dengan membentuk sistem di seluruh Republik Indonesia ini, entah dia bilang kemarin Dilan ya kan, Dilan itu digital dan melayani misalnya. Bentuklah sistem yang sebaik-baiknya agar korupsi tidak terjadi. Pilihlah pembantu yang sebaik-baiknya agar pembantu-pembantu yang ada itu bukan sosok yang koruptor, bukan yang suka tapi susah juga pemilu kemarin mahal sekali soalnya cukong-cukong pasti banyak kan. Nah, tetapi oke lah sejauh mana dia bisa mengatasi itu semua kan begitu. Nah nanti pada saatnya kalau kita bicara tentang penindakan ya kita tagih polisi mana, kejaksaan mana, KPK mana kan gitu. Hanya 3 itu saja. Beliau ini juga menagih kapan yang namanya misalnya KKR itu dibentuk. Toh ada instrumen perpu yang bisa dibuat setelah dibatalkan. MK itu sebenarnya membatalkan 1-2 pasal saja. Tapi itu jantungnya.
Nah, kalau jantungnya ini kemudian direinstall dengan cara yang benar, maka kan kemudian kan bisa punya undang-undang KKR. Tapi keperhatian kan tidak ada, itu persoalannya. Ya, tadi disampaikan tadi Pak Refli, apakah juga ini ditunggu ya sosok Pak Jokowi untuk lebih tegas? Tadi kan sudah sampai di Presiden, sampai di Menteri, tapi kemudian bolak-balik lagi begitu. Apakah memang perlu ketegasan dari Presiden untuk segera meluruskan lagi jika tadi upaya-upaya menjadi mental lagi? Kami sekarang sedang menyiapkan ya, mungkin dalam 1-2 minggu ini kami akan kirimkan kertas kerja Komnas HAM, sekaligus sebenarnya isinya itu lebih banyak mengingatkan yang lalu yang belum jalan. Ya. Termasuk tadi ya, katakan tadi banyak fokus ke Polhukam, Jaksa Agung, tapi sebetulnya kasus-kasus HAM itu banyak juga. Misalnya sebagai contoh tadi agraria saya bilang, Menteri Agraria itu jadi penting, tidak hanya memberikan sertifikasi tanah ya, tapi ini soal bagaimana mendistribusikan berbagai sumber daya alam, tidak hanya tanah tapi juga sumber daya alam. Nah, ini ada kaitan dengan nanti SDM-nya, kaitan dengan perkebunan, pertanian dan lain-lain. Tapi yang tidak kalah pentingnya dari pengaduan yang kami terima misalnya tiap tahun itu salah satu yang dilaporkan adalah pemerintah daerah. Nah kalau ini kaitan dengan mana? Dengan Mendagri. Kita sudah bikin standar dan norma hak asasi manusia bagaimana supaya pemerintah daerah itu jalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kita panggil mereka, kita datangi, bahkan ada yang MOU dengan Komnas HAM. Tapi drive dari Mendagri itu penting. Karena itu Mendagrinya juga sebenarnya harus mengerti bahwa ini ada problem di daerah. Pelanggaran hak asasi manusia dalam bidang diskriminasi misalnya, intoleransi itu semakin marak di mana-mana. Kalau Mendagri tidak mengkonsolidasi pemerintah-pemerintah daerah ini agar mereka mencegah dan juga mengatasi persoalan-persoalan agraria, persoalan-persoalan konflik di intoleransi itu, ini kasus-kasusnya akan makin tambah. Baik kalau gitu, berarti kita harus menantikan memang sosok-sosok menteri-menteri tadi memang sangat penting begitu ya untuk tadi membawa perubahan-perubahan mungkin ya dan membawa angin segar dan menjadi harapan di bagian berikutnya dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terima kasih Prof. Indria, Pak Refli dan juga Pak Taufan bersama kami di JAK TV. Selamat malam. Dan akhirnya pemirsa, saya Sela Wangkar pamit dari hadapan Anda, sampai jumpa.